Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jupiter izin untuk mempresentasikan tugas akhir kelompok kami tentang computer vision dengan deep learning. Untuk poin 1 sampai 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Fionita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, izin menjelaskan terkait dengan judul laporan, yaitu Waste Image Classification Using Convolutional Neural Network, MobileNet V2 Arsitektur, atau klasifikasi jenis sampah dengan jaringan syaraf tiruan arsitektur MobileNet V2 dataset Real Waste. Untuk identitas kelompok sendiri, dari nama kelompok kami yaitu Jupiter, dengan anggota ada 3, Fionita Diah dengan NIM 22018-254, Reina Dian Nabila Saputri 22018-461 dan Princess Sayuda Cahyani dengan NIM 22018-474. Untuk deskripsi topik dan referensi, topiknya yaitu klasifikasi citra atau image classification dengan link dataset menggunakan dataset dari Joy Capital terkait dengan Real Waste dan link GitHub-nya oleh some single Real Waste, three main Real Waste dan lisensinya. Kemudian untuk referensi paper sendiri, Real Waste, Novel Real Life Dataset for Landfill Waste Classification Using Deep Learning. Kemudian dilanjutkan. Baik, ini saya melanjutkan untuk yang poin 4.1, itu terkait dengan lingkungan dan tools yang digunakan. Jadi untuk environment-nya itu kami menggunakan Google Colab. Kemudian untuk penyimpanannya kita menggunakan penyimpanan awan dari Google Drive. Kemudian library di sini kami tuliskan per section karena untuk di percobaan kami itu kami bagi menjadi beberapa section. Yang pertama untuk dataset splitting, pre-processing, dan augmentation. Itu rata-rata menggunakan library OS, NumPy, kemudian ada Shuttle, ada Random, ada Pil, dan TensorFlow. Kemudian juga mengimpor seperti Augmentor. Lalu untuk section 2 yaitu adalah section untuk training model MobileNet V2, itu juga sama menggunakan dominannya menggunakan library OS, TensorFlow, kemudian impor lain yang masih induknya sama yaitu dari library TensorFlow. Kemudian untuk section 3 itu bagian model testing kami menggunakan uh, kebanyakan masih sama dari OS dan TensorFlow seperti itu. Kemudian untuk poin 4.2 terkait penjelasan struktur kode akan disampaikan oleh rekan saya, Reina Dian. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan untuk poin 4.2 penjelasan struktur kode, nama file realways.research.ipynb, environment Google Colab, dan bahasa pemrograman Python. Untuk subfolder digunakan sebagai folder penyimpanan pada dengan fungsi Railways Original Path untuk dataset asli, Railways Training Path untuk data training, Railways Validation Path untuk data validasi, Time Railways Training Path, dan Time Railways Validation Path untuk folder sementara pada augmented data, kemudian test file untuk data pengujian. Label dengan label cardboard, food organic, glass, metal, paper, plastik, miscellaneous trash, textile trash, dan vegetation. Kemudian create folder dengan for label in label dengan OS MacDirs. Untuk data split, preprocessing, dan augmentasi dengan fungsi count image untuk menghitung jumlah file dalam folder tertentu pada directory. Kemudian split data set dengan untuk membagi data set asli menjadi data set train, validation, dan tes berdasar proporsi yang ditentukan. Dan kemudian akan copy file ke folder target. Kemudian fungsi resize image
untuk mengubah ukuran semua gambar dalam folder ke ukuran tertentu dengan dimensi 524 kali 524 pixel. Selanjutnya, convert RGB image untuk memastikan semua gambar memiliki format RGB. Untuk distort and flip, untuk melakukan augmentasi flip horizontal dan random distortion untuk library augmentor. Rotate and shear untuk augmentasi rotasi dan shear dengan augmentor. Move file untuk memindahkan file hasil augmentasi ke folder dataset yang dituju. Kemudian pada MobileNet V2 dengan fungsi freeze fully connected untuk membekukan layar fully connected layer agar tidak ikut di trend saat fine tuning feature extraction layer. Kemudian unfreeze feature extraction block untuk melakukan eh, pembekukan semua layer feature extraction untuk membuka hanya sebagian layer pada rentang tertentu. Untuk proses image label untuk normalisasi nilai pixel gambar menjadi 0 sampai 1 dan normalisasi gambar dari rentang pixel 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Untuk model testing sama dengan proses image label dan tes model untuk memuat model keras terbaik dari direktori tertentu. Untuk confusion metric dengan fungsi get best model path untuk mengambil path model keras terbaik. Dan dengan proses image label untuk melakukan normalisasi gambar agar bisa digunakan dalam model deep learning. Kemudian poin 4.3 dataset yang digunakan adalah dataset RealWise dengan tujuan untuk melakukan klasifikasi citra dan meneliti performa model deep learning pada material limbah asli sesuai kondisi nyata dan tidak tercemar dengan sumber dataset dari fasilitas pengolahan sampah White Gully Waste and Resource Recovery Wollongong, Australia. Dengan jumlah direktori 9 dan rincian nama direktorinya cardboard, food organic, glass, metal, miscellaneous trash, paper, plastik, tekstil trash, dan vegetation. Untuk total file gambar pada dataset terdapat 4.752 gambar dan rincian jumlah gambar pada setiap direktori. Untuk cardboard ada 461, food organic 411, glass 420, metal 790, miscellaneous trash 495, paper 500, plastik 921, tekstil trash 318, vegetation 436. Dan dataset yang diimplementasikan dalam percobaan masing-masing direktori menggunakan 25 gambar dan total file gambar yang diimplementasikan ada 225 gambar asli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah poin 4.4 tentang proses eksperimen. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada data preparation. Yang paling utama itu adalah untuk mengakses base path terlebih dahulu. Base path ini dibuat secara manual di Google Drive di folder Collab Notebooks, kemudian membuat folder bernama Railway seperti itu. Lalu untuk membuat path keperluan training validation, testing, time training, dan time validation itu dilakukan melalui Google Colab. Jadi tidak dilakukan manual di Google Drive. Untuk kodenya seperti yang ada di sini dengan menambahkan label di belakang base path. Kemudian selanjutnya adalah mendefinisikan label untuk tiap kategori sampah karena berdasarkan database yang kami peroleh dari GitHub itu ada 9 kategori sampah. Jadi untuk labelnya kita set menjadi 9 kategori sampah. Kemudian untuk folder berdasarkan path dan menggunakan nama Railways Original Training Validation Path plus label, maka folder-folder tersebut akan menyimpan gambar dari masing-masing label yang sudah didefinisikan guna menyimpan data ketika dilakukan training dan validation. Begitu pula untuk
sistem training, validation, dan juga untuk tes. Lalu berlanjut ke langkah pre-processing. Di langkah pre-processing ini pertama dilakukan resize dan convert ke ruang warna RGB karena biasanya untuk penelitian deep learning itu harus konversi warna ke ruang RGB. Lalu dipastikan juga bahwa jumlah dari gambar itu tidak berubah ketika di resize dan dilakukan convert ke ruang warna RGB dengan perintah on image seperti itu. Lalu tahap berikutnya adalah augmentasi data. Augmentasi data ini dilakukan untuk memperbanyak jumlah data dengan untuk yang pertama ada teknik distort dan flip. Di sini bagian yang penting adalah seperti pemberian slip dengan nilai 10 untuk memastikan augmentor memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi biasanya augmentor itu butuh beberapa saat untuk dia menyimpan file-file yang diaugmentasi ke dalam folder-folder yang telah dibuat di perintah sebelumnya seperti itu. Lalu augmentasi kedua itu dilakukan dengan teknik rotate and shear. Jadi untuk slipnya juga sama diberi nilai 10 karena dataset yang digunakan itu tidak terlalu banyak. Dataset asli kan hanya berjumlah 225 dengan jumlah gambar sekitar 25 gambar per kelas. Jadi untuk nilai slipnya dikasih nilai 10 agar tidak membuang resource yang terlalu lama seperti itu. Kemudian berlanjut ke model training. Untuk model training ini kami menggunakan model MobileNet V2 dengan parameter input shape, input top, dan weight. MobileNet V2 ini memanggil arsitektur MobileNet V2 yang sudah dilatih dengan dataset ImageNet. Kemudian untuk top layer dari fully connected layer dihapus dan hanya mengambil bagian fitur ekstraktornya saja. Lalu untuk customisasi model dengan nama model underscore net underscore V2 yang disesuaikan dengan konfigurasi tertentu berdasarkan jumlah data yang digunakan. Kemudian proses training ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk yang pertama ada fully connected layer. Ini menggunakan beberapa parameter seperti optimizer. Yang digunakan adalah Adam Optimizer sebagai optimizer dengan learning rate yang disesuaikan. Kemudian kategori cross entropy digunakan untuk klasifikasi multi-kelas dengan label one hot encoded. Kemudian matrix menggunakan akurasi, presisi, dan recall untuk mengukur selama training dan evaluasi. Kemudian model checkpoint ini digunakan untuk menyimpan model-model setiap kali ada peningkatan pada validation akurasi. Kemudian hanya menyimpan model dengan performa validasi terbaik. Kemudian nanti akan diberi nama sesuai dengan template-nya, base model pet FC plus MobileNet V2 ditambah dataset name dan ditambah nilai dari epoch dan juga file akurasinya. Kemudian pelatihan model untuk fine tuning menggunakan fit, kemudian melatih dataset, latih dalam train DS dan menyertakan dataset. Kemudian epoch juga disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah dataset yang digunakan. Kemudian untuk proses training yang kedua itu adalah menggunakan letter feature extraction atau advanced feature extraction atau disingkatnya FE1 seperti itu. Langkah pertama sama, tapi ini memuat model terbaik dari FC tadi yang sebelumnya sudah dilakukan training. Kemudian pemuatan tersebut digunakan untuk melakukan fine tuning seperti itu. Lalu khusus untuk di FE1 ini membekukan bagian fully connected layer agar tidak dilakukan pelatihan ulang karena sebelumnya sudah dilakukan pelatihan. Kemudian hanya membuka bagian akhir dari convolutional layer untuk dilatih ulang karena prinsip dari FE1 ini hanya melatih bagian akhir saja seperti itu. Untuk model checkpoint itu sama untuk menyimpan model terbaik dari FE1. Lalu untuk optimizer ditentukan lagi namun dengan base yang berbeda ya. Kalau sebelumnya itu base-nya adalah FC, nah untuk di bagian ini base-nya dirubah ke FE1 seperti itu. Tapi optimizer-nya berjenis Adam sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk yang berikutnya adalah untuk early feature extraction atau basic feature extraction atau menyingkatnya dengan FE2. Nah, langkah pertamanya sama adalah membuat model terbaik dari pelatihan advanced feature extraction atau FE1, kemudian pemuatan dilakukan untuk melakukan fine tuning seperti itu. Nah, perbedaannya di sini hanya bagian membekukan bagian fully connected layer agar tidak dilakukan pelatihan ulang, kemudian membuka bagian awal dari convolutional layer untuk dilatih ulang karena prinsip dari FE2 ini adalah hanya melatih bagian awal dari convolutional layer saja seperti itu. Untuk model checkpoint sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menyimpan model terbaik saja dari pelatihan FE2 ini. Lalu ada model testing. Jadi model testing ini menggunakan tes data set
yang sudah disimpan di folder Bestpad, kemudian melatihnya dengan base model FC, base model FE1, dan base model FE2. Jadi di antara tiga itu nanti akan diketahui model mana yang paling baik dengan performa akurasi dan recall terbaik yang di training sebelumnya dan di testing menggunakan tes DS seperti itu. Lalu parameternya di sini ada validation splitnya 0 karena sebelumnya sudah dilakukan split di awal, kemudian seatnya 1, 2, 3, tapi secara struktural ini tidak digunakan karena validation speed-nya 0, kemudian image size-nya 524 kali 524. Kemudian bed size-nya ada 1 dan label mode-nya kategorikal. Nah, kemudian di sini ada untuk menguji performa model dengan akurasi, presisi, dan recall pada testing set dengan mengambil semua file dalam folder model, misalnya ada base model FE1, maka akan mengambil seluruh model dalam folder tersebut untuk menentukan model mana yang paling baik. Nah, jadi di sini nanti akan dimuat model mana yang terbaik dengan akurasi, presisi, dan recall. Seperti itu. Untuk selanjutnya, bagian confusion matrix akan dijelaskan oleh rekan saya, Fionita. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk penjelasan confusion matrix, melakukan iterasi terhadap seluruh batch dalam tes DS dengan menggunakan image yang berisi gambar pada satu batch. Lalu label batch berisi label sebenarnya dalam bentuk one hot encoded. Pretz akan menghasilkan prediksi dari model terhadap image dan Pretz adalah array dua dimensi dengan probabilitas untuk setiap kelas. Melakukan iterasi untuk setiap prediksi dalam batch dengan mengambil indeks atau kelas dengan nilai tertinggi dari prediksi dan mengambil indeks dari label asli karena label mode sama dengan kategorikal. Keduanya dimasukkan dalam list YPRED untuk hasil prediksi model dan YTrue untuk label yang sebenarnya. Kemudian untuk menghitung confusion matrix dengan mengubah dua list YTrue dan YPRED menjadi tabel matriks yang menunjukkan di baris label asli, di kolom label prediksi dan angka, yaitu jumlah data dari kombinasi itu. Kemudian melakukan visualisasi dengan heatmap agar mudah dibaca dan dianalisis dengan menampilkan label pada sumbu X dan Y yang pada setiap kotaknya menunjukkan jumlah klasifikasi. Kemudian untuk hasil dan analisis, yaitu untuk mendapatkan hasil akurasi, presisi, dan recall pada MobileNet V2, Fully Connected Layer, Advanced Feature Extraction, dan Basic Feature Extraction. Lanjut Mbak, bawah. Dari hasil confusion matrix, nilai diagonal utama yaitu dari kiri atas ke kanan bawah itu menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan nilai di luar diagonal utama yaitu menunjukkan jumlah prediksi yang salah. Untuk perbandingan tiga confusion matrix antara base model feature extraction 2 dan feature extraction 1 dan fully connected, itu didapatkan hasil analisis berdasarkan akurasi, presisi, dan recall pada MobileNet V2, Fully Connected Layer, Advanced Feature Extraction, dan Basic Feature Extraction dapat diketahui bahwa Fully Connected Layer mendapatkan akurasi 0,1, presisi 0, dan recall 0. Kemudian Advanced Feature Extraction yaitu akurasi 0,6, presisi 1, dan recall 0,05. Kemudian Basic Feature Extraction yaitu mendapatkan akurasi 0,9, presisi 1, dan recall 0,8. Sehingga basic feature extraction pada model MobileNet V2 keras yang terbaik yaitu yang mendapatkan hasil akurasi dan recall tertinggi yaitu akurasi 0,9 dan recall 0,8. Hal ini sesuai karena fully connected layer hanya melatih lapisan classifier di atas MobileNet V2 dan membakukan seluruh layer MobileNet V2 karena hanya melatih klasifikasi akhir saja. Sementara itu, Advanced Feature Extraction membuka layer akhir dari MobileNet V2 untuk melatih fitur yang lebih spesifik dari dataset. Basic Feature Extraction membuka layer awal dari MobileNet V2 dengan tujuan menyesuaikan fitur dasar ke dataset. Kemudian MobileNet V2 dilatih di ImageNet
Gambar umumnya terdiri dari kucing, mobil, bunga, dan lain-lain, sedangkan dataset real waste adalah sampah dalam kategori yang berbeda-beda. Fitur awal tersebut tidak cocok untuk mendeskripsikan sampah sehingga melatih ulang layer awal pada tahap fitur extraction 2, yaitu basic feature extraction. Untuk memungkinkan model mempelajari fitur visual baru yang relevan untuk dataset real waste, fitur extraction 2 juga memiliki lebih sedikit parameter sehingga lebih efektif untuk melatih dataset dengan jumlah yang tidak besar. Kemudian lanjut untuk demonstrasi kodenya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menampilkan untuk percobaan yang telah kami lakukan melalui Google Colab. Nah, jadi di sini sesuai dengan penjelasan kami di laporan tadi, ada data splitting, preprocessing, dan augmentation. Kami menggunakan kode yang ada di referensi GitHub Railways dan di paper Railways itu sendiri. Namun kita sesuaikan lagi karena keterbatasan resource, jadi kami hanya mengambil per kelas itu 25 gambar seperti itu. Jadi kami sesuaikan lagi seperti mounting. Di sini juga kami menggunakan content drive seperti biasa. Lalu untuk kodenya sama seperti sudah dijelaskan di laporan, kemudian saya akan menunjukkan hasil runningnya saja. Nah, jadi dia akan menampilkan berapa jumlah gambar pada tiap kelasnya. Kemudian untuk proses augmentasi di sini juga akan terlihat barnya 100% semuanya yang artinya sudah berhasil diaugmentasi. Kemudian untuk di bagian akhir dari data preprocessing ini adalah untuk menghitung jumlah total setelah diaugmentasi seperti itu. Untuk training, validation, dan juga testing. Berikutnya ini adalah bagian training model mobile net V2. Nah, untuk beberapa fungsi pentingnya juga sudah kami jelaskan di laporan. Kemudian di sini hanya akan menampilkan hasil dari epohnya. Saya menggunakan 25 epoh. Di sini nanti terlihat akurasi, loss, precision, recall, fall akurasi, fall loss, fall precision, fall recall. Seperti itu. Jadi untuk epohnya ini dilakukan selama 25 kali. Lalu untuk fully connected layer itu sudah selesai, dilanjutkan dengan fine tuning untuk letter feature extraction layer. Jumlah epochnya juga 25 kali untuk mendapatkan model terbaik seperti itu. Lalu dilanjutkan fine tuning early feature extraction layer hanya melakukan 4 epoch dari 25 epoch karena sudah didapatkan model terbaik seperti itu. Lalu dilakukan model testing. Di model testing ini menguji ketiganya baik FC, FE1 dan FE2 didapatkan hasil seperti ini. Untuk FC seperti yang sudah kami jelaskan di laporan, untuk akurasinya hanya 0,1667, precision 0, recall-nya 0 ya. Artinya sangat-sangat jelek ya karena memang datasetnya sedikit dan tidak cocok dengan FC karena FC kan banyak untuk layernya seperti itu. Kemudian ada FE2 atau Advanced Feature Extraction itu akurasinya 0,667, precisionnya 1, recall-nya 0,05. Ini jelek juga karena recall-nya sangat rendah. Lalu yang terakhir ada Basic Feature Extraction atau FE2. Di sini adalah model yang terbaik ya. Model terbaiknya tuh bernama Railways FE2 model 01 ya. Model 01 ini adalah model yang terbaik karena dia menghasilkan akurasi 0,8131, terus loss-nya 0,307, precision-nya 0,9474, kemudian recall-nya 0,7552, namun recall akhirnya atau rata-ratanya tuh 0,8889. Jadi menunjukkan bahwa model ini adalah model yang terbaik untuk mendeteksi atau mengklasifikasikan sampah berdasarkan kategorinya seperti itu. Untuk confusion matrix di sini adalah visualisasi dengan heat map terhadap model FE2, kemudian untuk model FE1, dan terakhir untuk model FC. Lalu kembali ke laporan. Untuk poin 7, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Saudara Reina. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk poin 7, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, basic feature extraction atau FE pada model MobileNet V2 Railways atau FE2 adalah yang terbaik karena menghasilkan akurasi dan recall tertinggi, yaitu akurasi 0,94 dan recall
89. FE2 memungkinkan model mempelajari fitur visual baru yang relevan untuk dataset Railways. FE2 ini juga memiliki lebih sedikit parameter sehingga lebih efektif dalam melatih dataset dengan jumlah yang tidak besar. Sarannya, untuk percobaan berikutnya, agar dapat menambahkan jumlah gambar pada tiap kategori agar memperkaya variasi data, sehingga model dapat mempelajari berbagai jenis sampah berdasarkan kesamaan fitur yang diekstraksi. Kemudian selain itu, ITPOS juga ditingkatkan agar model cukup untuk mempelajari fitur pada setiap gambar dengan kategori yang berbeda-beda. Poin 8, daftar pustaka dari ditulis oleh S. Single, S. Iran Mas, dan R. Reed Rapp, dengan judul Real Waste Novel Real Life Dataset for Landfill Waste Classification Using Deep Learning, volume 14 tahun 2023. Baik, untuk presentasi laporan maupun demo program sudah selesai semuanya. Jadi saya mewakili kelompok memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam percobaan kami. Untuk saran semoga bisa digunakan sebagai panduan untuk mengerjakan laporan ini atau percobaan ini di masa yang akan mendatang seperti itu. Jadi sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.